Terus bagaimana cara kita mempertahankan mineral yang cukup dalam badan kita? Caranya adalah mulai sekarang, Bapak sekalian, berdekatanlah atau mungkin bersahabatlah dengan mereka-mereka ini nih. Ini apa ini? Lada hitam. Jadi kalau Anda bikin, dulu sekarang ini Anda mau bikin infusan atau mungkin minuman, ini kan kalau ini kan kunyit nih. Kunyit ini kalau Anda ketemukan sama lada hitam, maka penyerapan kunyit ini akan meningkat beberapa kali lipat dengan adanya lada hitam. Baik bubuk atau butir kayak begini, masukin ke air. Atau Anda hancurin juga nggak apa-apa. Ya, ini akan jadi minuman antibiotik. Ya, lada hitam ketemu dengan kunyit. Bersahabatlah dengan mereka tiap hari. Maksud saya itu Anda mulai rutin mengkonsumsi mereka dalam bentuk apapun, minuman kayak atau makanan kayak bisa. Ya, nih kunyit dan kunyit dan lada hitam. Atau juga ini ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami ya. Ini kan kayu manis nih. Kayu manis ini bos sekalian cepat sekali menurunkan gula darah. Jadi bagi Anda yang menginfus ya, atau mungkin Anda yang bikin infusan pakai kayu manis, hati-hati kalau habis minumnya keliengan. Kalau muncul keliengan, kemungkinan gula darahnya turun. Karena kayu manisnya cepat banget menurunkan gula darah. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau Anda pengen tetap bagaimana stabil ya, Anda tetap kita pengen dapatkan manfaat yang luar biasa di kayu manis dengan cara apa? Silakan direndam, tapi Anda masukin garam sedikit ke situ. Juga bisa. Ya, bisa dimasukkan garam. Itu cara paling mudah. Kemudian ini nanas. Nanas ini sekalian salah satu buah ciptaan Allah yang luar biasa. Ya. Kandungan enzimnya amat sangat tinggi di sini. Ya. Jadi kalau pagi-pagi, termasuk salah satu yang saya sarankan Anda sarapan bisa menggunakan nanas ini, yang matang ya. Nanti nanasnya dipotong, nggak usah banyak-banyak, buat 3 potong ya. Ya potongan seperti ini gitu kan. Lalu Anda potong-potong lagi sehingga bentuk-bentuk dadu gitu. Kasih sedikit madu, kasih sedikit garam, cabai boleh sedikit. Timun jadi rujak namanya. Simpel aja lah ya, kasih madu sedikit, kasih garam, kasih sedikit lada hitam, cukup memberikan supply enzim ke badan kita, insya Allah. Bonggolnya jangan dibuang. Bonggolnya nanas ini Anda blender sama habatus sauda untuk obat sinusitis. Bonggolnya caranya gimana? Katakan ini bonggolnya ya, misalkan ini bonggolnya nanas nih, misalkan bonggolnya, lalu Anda blender sama 1-2 kapsul habatus sauda serbuk. Oke, jujuk-jujuk gitu, nanti taruh di gelas, kemudian dibiarkan sampai turun endapannya. Nanti kan akan muncul di tengah-tengahnya tuh bagian yang bersihnya tuh, bayangkan yang Anda minum bagian tengahnya tadi. Kalau disaring gimana? Lebih baik dia turun sendiri ya, di blender gitu, kemudian nanti ditunggu sampai dia turun ya. Itu salah satu obat yang baik untuk sinusitis, atau bisa digunakan juga untuk beberapa jenis alergi yang lain. Nanas ketemu dengan bonggol nanas ketemu dengan habatus sauda, bisa ya, seperti itu. Kemudian kalau saya lebih memilih untuk tidak merutinkan sesuatu, diubah aja. Kalau saya sih, hari ini Anda minum jeruk nipis sama madu sama garam, besok jahe, besok serai, diubah aja tiap hari. Ya, lebih baik dalam jumlah yang tidak banyak ya, insya Allah akan baik buat badan kita. Ya, nggak usah katakanlah misalkan tiap hari harus minum jeruk nipis. Dan termasuk juga kalau bagi Anda teman-teman sekalian yang Anda suka bikin infus dari buah, infusan dari buah itu cepat sekali juga menurunkan tensi. Jadi habis minum infusan dari buah, lalu tiba-tiba badannya keliengan, stop dulu, karena bisa jadi darahnya turun. Oke, kalau darah sudah turun, apa yang harus Anda kerjakan? Anda langsung minum air madu sama garam. Ya, jadi nanti ya jamaah-jamaahnya Zaidul Akbar ini di tasnya itu
ada madu sama garam. Lagi pusing, ambil garam, tempel di bawah lidah. Ya garam Himalaya atau garam gunung lokal juga ada. Jangan garam dapur ya. Ya. Seperti itu. Termasuk juga salah satu minuman stamina ya. Kalau mau nyobain nanti bisa tuh menggunakan madu sama garam. Ya. Garam itu nggak banyak-banyak, sejumlah sendok aja, sedikit aja. Ya. Kasih madu nanti. Dan ditaruh di bawah lidah. Kalau lagi pas lagi kita lagi kurang tenaga, kurang madu yang agak kental, letakkan di bawah lidah. Ulangi terus-menerus. Dia akan serap dan tubuh kita akan cepat berenerginya, bertenaganya, seperti itu. Baik, jadi kurang lebih seperti itu sekalian, dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada Anda ya. Dan lagi-lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, mari jadikan hidup sehat ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jangan ikut-ikutan tren. Jadikan hidup sehat ini sebagai cara kita untuk lebih taat kepada Allah. Kalau sudah sehat, maka perbaiki amal ibadahnya ya, sehingga nanti Allah makin sayang dengan kita ya. Sehat yang Allah berikan adalah buah dari ketaatan kita. Jadi kalau orang yang taat, menjaga imannya, menjaga ibadahnya, insya Allah pasti sehat. Orang yang sehat adalah orang yang sebenarnya dia lebih mementingkan kesehatan kolbunya daripada kesehatan fisiknya ya. Karena sebenarnya kalau Anda tanya sama saya, dokter, kami penasaran nih, dokter makannya apa kan gitu kan, banyak orang pengen tahu kan. Saya tuh makan maksudnya tidak sesuatu yang membuat saya terbelenggu. Ada makanan makan, gak ada makanan dia puasa. Puasa maksudnya nggak perlu ribet dalam urusan makanan, tapi tetap milih yang sehat. Jadi misalkan nih, di depan saya Anda sajikan bolu-bolu kue-kue yang banyak gulanya misalkan. Terus Anda sajikan di depan saya itu misalkan ada ubi rebus, singkong rebus, atau mungkin pisang rebus. Saya akan pilih yang ini gitu loh. Kalau ada, kalau dua-duanya nggak ada ya sudah, minum airnya cukup. Nggak usah ribet dalam urusan makanan gitu loh. Ya. Tapi pilih makanan yang sehat. Karena apa? Sayang badan kita Bapak sekalian ya. Cintailah tubuh kita ini, cintailah badan kita, sehingga apa? Sehingga nanti tidak banyak masalah gara-gara nafsu kita yang kita terlalu umbar ya. Dan Allah menyiapkan sarana prasarana. Anda bayangkan kalau kita lihat bagaimana Indonesia ini ya, 350 tahun kita dijajah Belanda, yang dijajah, yang diambil ini loh, rempah kan. Kenapa? Di sini harta karunnya. Kalau seandainya penduduk negeri ini, Indonesia ini kembali ke rempah, kembali ke impang kayak begini, saya insya Allah sangat optimis Indonesia bisa bebas kanker. Serius. Coba bayangin aja. Sekarang katakanlah penduduk kita 250 juta, misalkan. Muslimnya katakanlah 200 juta, misalkan lah. Saya nggak tahu data detailnya. Itu kita sekarang mulai membiasakan untuk puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, bangun malam, tahajud, duha, puasa segala macam. Kurang sehat apa kita? Makannya kayak begini gitu. Pasti hilang penyakit. Nggak mau makan yang aneh-aneh. Ya, kita lebih menyayangi iman kita. Kenapa? Iman kita itu bisa turun kalau kebanyakan makan. Orang yang lagi kekenyangan tidak akan mungkin bisa menangis dalam zikirnya, doanya, sholatnya, nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Dia dua hal yang bertolak belakang tuh. Kalau raganya lemah, biasanya akibat dari orang yang terlalu mendominasi atau terlalu dominasi nafsunya. Salah satu nafsu dalam urusan makanan. Ya, maka mulai sekarang jadikan fisik kita, terus sekalian, hanya sebagai tentara-tentaranya, rajanya kita namanya kolbu. Kolbu kita rajanya. Waktunya makan, waktu tidur, waktunya puasa, seperti itu. Jangan berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pernyataannya kepada kita dalam Al-Quran. Allah bilang seperti kan, wakulu wasrobu wal tusrifu. Makan silakan, tapi jangan berlebihan. Kalau engkau tetap pengen makan yang dalam jumlah yang cukup atau tambah lagi, maka Nabi mengajarkan apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, kan gitu. Jadi itu pola makan yang paling baik. Jadi kapan waktu makan yang paling baik? Waktu lapar. Makanlah waktu lapar. Kalau nggak lapar gimana? Gak usah maksain makan. Yang dimakan ketika makan pertama kali apa? Buah. Al-Quran memberitakan sebelum makan kita makan buah dulu. Jadi keliru banget kalau ada orang makan buah itu menjadi penutup, atau bahasa kita cuci mulut.
Buah itu dimakan di awal, secara makan yang baik. Ya, sederhana sebenarnya. Ya, cuman tadi saya katakan butuh keinginan. Hidup sehat itu kayak bangun tahajud. Kalau orang nggak paksakan bangun tahajud malam sampai mati pun dia tidak akan bangun tahajud. Sama juga di hidup sehat. Kalau dia nggak paksa hidup sehat sampai mati juga begitu aja kelakuan makanannya, nggak ada perubahan. Sayangkan, iman lemah, raga lemah, pikiran lemah, kayak begitu. Padahal sosoknya dia diciptakan Allah sebagai apa? Sebagai khalifah. Khalifah tuh gagah gitu kan. Anda bayangkan sosok khalifah, mungkin di film-film gitu kan, film-film Islam tuh sosok khalifah yang luar biasa, gagah gitu kan, makannya sayur, buah, makanan sehat. Khalifah makannya cireng, kilok, seberang gitu kan, gak cocok, gak pas gitu kan. Tapi tadi saya dapatkan informasi dari seorang ibu jamaah tadi, ternyata sekarang sudah ada cilok yang sehat, sudah ada, tunggu aja launchingnya. Tadi saya di sana dikasih kue kayak brownies, ya kayak brownies, tapi ternyata bukan dari tepung, tapi dari ubi. Jadi browniesnya dari ubi, dikasih kurma, dikasih almond, dikasih kacang apa saya lupa lah. Dan itu kita dimakan sehat, tak masalah. Gluten, non gluten dan no gula pasir. Nah, Surabaya ini belum ada restoran sehat. Tuh, kalau saya mau diajak makan bingung, kan gitu kan? Anda juga lama-lama nanti setelah Anda mulai berperilaku hidup sehat kayak begini, terus kalian, akhirnya apa? Akhirnya kita membutuhkan tempat untuk berkumpul, untuk ketemu, atau mungkin tempat untuk membeli sesuatu yang sehat. Gitu. Betul lah? Artinya apa? Sekarang kita sedang membuat market yang baru. Ya, makanya kemarin waktu saya bikin di Batam acara tablik akbar itu sama panitianya ada bazar sehatnya. Yang boleh jual di situ, yang sudah disortir. Jadi kita mengajarkan kepada pedagang-pedagang itu nih cara makan sehat kayak begini, cara bikin produk sehat kayak begini, produknya nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak begini, seperti itu. Dan bisa kok sebenarnya kalau kita mau. Nanti cheatingnya sekali-kali silakan. Misalkan, dokter saya pengen banget makan mie instan, kok silakan. Setahun sekali mungkin boleh. Tapi kalau pun makan mie instan, kan akhirnya apa? Orang kan tidak mau makan mie instan yang kebanyakan, tidak mau tepung yang biasa, muncullah tepung-tepung non gluten. Kan banyak sekarang. Gitu loh maksud saya. Ini akan jadi suatu hal yang luar biasa. Insya Allah kalau kita Bapak Ibu sekalian konsisten dan kalau Anda sudah ngerti ilmunya, jangan masuk surga sendirian. Bahasa saya itu, kalau Anda sudah bayangkan, misalkan nih ya, saya cerita sedikit supaya Bapak Ibu terinspirasi. Misalkan gara-gara Anda nganjurin orang tadi makan begini dan tiba-tiba asbab dari sini Allah menganugerahi kepada kesehatan dan bebas dari penyakitnya, dan gara-gara minum beginian tiba-tiba dia yang sholatnya biasanya duduk atau baring karena sakit dan lemes, dia bisa sholatnya berdiri, Anda dapat pahala. Betul? Seperti itu. Jadi maka jadilah duta-duta kesehatan, jadilah duta-duta kesehatan Islam khususnya. Ya, saya sampaikan ke beberapa teman-teman yang di Bekam itu, saya katakan, saya bilang begini, kalau kita sudah menganjurkan bekam misalkan pada seseorang, maka jangan lupa nasihati juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan syariat atau perintah-perintah Rasulullah. Contoh, jangan lupa bangun malam, karena bangun malam itu sehat, bangun malam itu sehat. Jangan lupa tahajud, ya, jangan lupa duha, jangan lupa sedekah, jangan pernah lepas itu semua tiap hari. Jangan lupa baca Quran tiap hari. Semua syariat yang Allah perintahkan dan dicontoh oleh Nabi kita SAW itu menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, tapi kita mengerjakannya karena ketaatan dan kewajiban. Haji itu sehat nggak? Sangat sehat. Fisik terkuras, emosi kita terkuras, ya. Umroh sehat nggak? Sehat. Anda pengen kurus ya, berat badan Anda, setiap umroh masuk haram, putar aja, tawaf, balik-balik pasti kurus, ya kan? Tapi kita bukan untuk diet, umroh itu bukan buat diet, ya. Selama di Mekah, makan sayur, makan kurma, minum air zam-zam, sering-sering tawaf, datang ke haram, tawaf, pasti kurus, ya kan? Dan di sana aman, nggak ada abang nasi goreng, bubur ayam, ontong, ya. Ada nasi ontang, ya. Tapi orang Arab tuh lucu. Karena di sana tuh apapun makanannya, minumannya soda. Sana itu gitu. Apapun makanannya, minumannya soda. Kenapa? Karena kalau orang, ada teman saya cerita, jadi kenapa minum soda? Soda itu kan nggak bagus. Kata siapa nggak bagus? Kata dia.
Coba kamu lihat tangan saya ini, penuh minyak, saya bilang. Dicuci pakai soda, hilang. Bener nggak? Bener, di tangan. Tapi masuk ke lambung beda cerita. Sampai kemarin waktu saya ada satu kesempatan haji lah gitu kan, ada jamaah lagi meminum soda, 1 gelas soda kayak gitu, dia minum. Masukin semuanya. Gak mau diminum. Tiba-tiba ada guru BP datang. Jalul Akbar. Guru BP urusan makanan. Jadi kalau saya sudah datang itu mereka mulai merasa berdosa. Tapi jangan maksudnya gara-gara datang ke kajian saya misalkan, atau mungkin nggak ada saya ketemu gitu kan, Anda hidup nggak ada saya, Anda kembali ke habitat gitu kan, nggak ada gunanya kayak begituan. Berarti niatnya nggak lurus. Gitu, ya. Singkat cerita dia minum tuh. Saya bilang sama dia gini, namanya siapa ya? Si Fulan lah gitu ya. Antum tahu nggak? 1 gelas Pepsi itu kan asam banget kan, sangat asam. Itu butuh sekitar 20-30 gelas air zam-zam untuk menetralkan asamnya. Harusnya begitu. Tiba-tiba dia termenung, gak jadi minum. Berhasil kan? Ya, maksudnya apa? Ada sesuatu yang gak sehat, maka nasihati orang lain. Karena bisa jadi nasihat kita itu membuat dia bisa punya kehidupan kesehatan lebih baik. Ya. Dan bagi Anda yang punya bisnis kuliner, saya berpesan kepada Anda, buatlah produk makanan atau produk-produk Anda yang membuat orang minimal jangan sakit, atau lebih baik orang itu lebih sehat dengan makanan Anda. Jangan bikin produk yang membuat orang dulunya nggak berpenyakit, tiba-tiba makan produk kita jadi sakit. Bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa dipraktekkan. Ya. Ada kemarin pas di Jakarta, ada yang ibu-ibu tanya pakai kertas, dokter maaf, saya bisnisnya kue. Setelah dengan penjelasan dokter gini kan, bagaimana nasihat dokter kepada kami? Saya jawab dengan bijak pastinya. Saya bilang, kalau ini menjadi mata pencaharian utama Anda, jangan di stop. Karena dia bilang gitu, apakah kami harus hentikan? Dia bilang. Saya bilang enggak. Kalau memang ini menjadi sumber income keluarga, jangan di stop langsung. Tapi Anda harus berubah. Cari tepung yang sehat, cari gula yang sehat, cari mentega yang sehat. Banyak pilihannya. Atau langsung switching ke cake yang sehat. Bisa. Jangan khawatir. Dan semakin banyak orang yang paham beginian, maka akan semakin banyak pasar yang tercipta. Contoh, cerita tentang ini aja. Kemarin di Jakarta di beberapa supermarket besar itu susah dapatkan tempe sehat. Ya, karena rodok viral. Makan tempe pakai kurma gitu kan, sandwich tempe atau mungkin jus tempe. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang ada ambil peluang bikin tempe yang sehat. Saya kemarin dikasih tempenya. Di Surabaya ternyata ada juga yang bikin. Karena orang sudah ngerti bahwa itu tempe itu memang sehat. Dari dulu udah tahu, tapi ketika digoreng nggak sehat lagi dia. Gitu kan? Karena sudah fermentasi, sudah biotiknya hilang. Ya. Karena rusak dengan pemanasan tadi, seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Terciptalah pasar tempe baru. Tempe yang ada spirulinanya, tempe yang ada kunyitnya, tempe yang ada bidaranya, tempe yang ada kayu manisnya, dan enak ternyata. Gitu maksudnya. Hal yang baru yang mungkin kita kok aneh, tapi aneh sehat, apa salahnya? Mungkin tidak lazim bagi kita makan tempe mentah, tapi sebenarnya kalau yang paham gizi, sebenarnya salah satu cara untuk memberikan asupan terbaik ke pencernaan kita adalah memang tempe, tapi bukan digoreng. Ya, seperti itu. Atau tempenya tadi Anda jual dengan madu, atau juga Anda bikin sambal-sambal yang sehat. Sambal yang sehat contohnya seperti apa? Bawang putih ketemu cabai rawit gitu kan, terus digiling ya sama kurma, juga sehat. Ya, itu sambal kurma namanya. Ya. Asal apa? Asal kita mau aja. Asal kita mau aja. Ya. Semakin kita menyayangi badan kita yang sekalian, maka semakin kita akan aman. Ya. Maka sayangilah badan kita mulai sekarang. Sayangi badan kita mulai sekarang. Baik, ada pertanyaan?